Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu KD dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikator yang pertama, 34.1 menjelaskan definisi suhu dengan tepat. 3.4.2 membuat peta pikiran tentang berbagai jenis termometer dan fungsinya dengan tepat. 4.4 untuk kompetensi dasar 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Sedangkan indikatornya adalah 4.4.1 melakukan pengukuran suhu dengan tepat melalui kegiatan menyimak video simulasi pengukuran suhu. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan literasi dan presentasi bersuara, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang berbagai jenis termometer dan fungsinya dengan tepat. 3. Dengan menyimak simulasi pengukuran suhu, peserta didik dapat melakukan pengukuran suhu dengan tepat. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui suhu benda? Nah, terlebih dahulu kita cari tahu pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, perhatikan dua gambar di samping. Suhu tidak bisa diukur menggunakan indera perasa karena menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang tidak bisa dipakai sebagai acuan seperti gambar mengenai percobaan apakah indera perasa kita bisa untuk mengukur suhu yang handal. Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena ketika tangan kita dimasukkan pada air yang panas dan air yang dingin, kemudian dimasukkan keduanya atau kedua tangan kita ke dalam air biasa, apa yang terjadi? Yang tadinya tangan kita dimasukkan air panas menjadi dingin. Sebaliknya, tangan yang tadinya dimasukkan ke air dingin menjadi panas. Oleh karena itu, tangan atau indera perasa kita tidak bisa diandalkan sebagai pengukur suhu. Selanjutnya, jenis-jenis termometer. Nah, jenis termometer itu ada yang pertama termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Ini contohnya seperti gambar. Selanjutnya, apa itu termometer zat cair? Termometer zat cair ini mengandalkan pemuaian pada zat cair. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala negatif 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar. Sedangkan termometer suhu badan, termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu badan. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit, sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Selanjutnya, termometer zat cair. Tadi ada isinya, ada termometer isi zat cair raksa dan isi zat cair alkohol. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari termometer raksa adalah warnanya mengkilap, tidak membasahi dinding kaca, penghantar panas yang baik, kalor jenis raksa yang rendah sehingga dengan perubahan panas yang kecil cukup dapat mengubah suhunya. Dapat mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya 356 derajat Celcius. Kekurangannya adalah harganya mahal, sulit didapat, beracun, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya hanya negatif 39 derajat Celcius. Pada suhu tinggi, pemuaiannya tidak teratur. Nah, ini gambar untuk termometer raksa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan termometer alkohol. Kelebihannya dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai negatif 114 derajat Celcius.
Harganya murah dan mudah didapat. Sedangkan kekurangannya tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya 78 derajat Celcius. Tidak berwarna sehingga harus diberi zat pewarna dan membasahi dinding. Ini untuk gambar termometer alkohol. Selanjutnya, termometer kristal cair. Terdapat kristal cair termometernya ini berdasarkan pada perubahan warna. Jika suhu berubah, kristal ini dikemas dalam plastik yang tipis untuk mengukur suhu tubuh dan suhu akuarium. Termometer bimetal. Bimetal adalah dua logam yang digabung atau dikeling menjadi satu. Jika suhu berubah, maka bimetal akan melengkung. Mengapa demikian? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Termometer zat gas. Jenis termometer yang memanfaatkan pemuaian gas apabila terjadi perubahan suhu. Gas apa saja? Gas hidrogen dan helium. Gas yang paling umum digunakan sebagai bahan termometer ini. Sedangkan termometer digital adalah alat untuk mengukur suhu udara AC mobil yang dipasang di sisi kanan dan kiri mobil serta suhu tubuh. Pada termometer manual mengandalkan pemuaian zat, namun pada termometer ini adanya alat sensor berupa termokopel. Nah, ini adalah skala dari termometer. Coba perhatikan 4 termometer ini yang berskala Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini ada titik tetap atas yang masing-masing berbeda untuk setiap skala termometer dan titik tetap bawah yang masing-masing juga berbeda. Nah, untuk termometer Reaumur, titik tetap atas 80 derajat, Celcius 100 derajat, Fahrenheit 212 derajat, Kelvin 373 derajat. Untuk titik tetap bawah derajat Reaumur 0 derajat, derajat Celcius 0 derajat, untuk Fahrenheit 32 derajat, untuk Kelvin 273. Sehingga diperoleh selisih atau skala masing-masing dari termometer. Untuk Reaumur 80 dikurangi 0 atau 0 derajat 80 skala, 100 dikurangi 0 100 skala, 212 dikurangi 32 180 skala, 373 dikurangi 273 100 skala, sehingga perbandingan skala suhu, skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 100 banding 80 dibanding 180 dibanding 100. Dari sini. Kemudian ini dibagi 20. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 100 bagi 25, 80 bagi 24, 180 bagi 29, 100 dibagi 25. Dengan memperhatikan titik tetap bawah untuk masing-masing skala pada termometer, sehingga ditemukan perbandingan suhu sebagai berikut. TC dibanding TR dibanding TF min 32 karena titik tetap bawah Fahrenheit adalah 32 derajat dibanding TK minus 273 karena titik tetap bawah dari termometer adalah 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, berikut adalah rumus untuk termometer yang kita buat. Ada termometer X dan termometer Y. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, T derajat X min TB derajat X. Artinya, suhu yang terukur termometer X dikurangi titik tetap bawah termometer X dibagi TA derajat X atau titik tetap atas termometer S dikurangi TB atau titik tetap bawah derajat dari termometer X sama dengan T derajat Y minus TB derajat Y. Titik atau suhu yang terukur di termometer Y dikurangi titik tetap bawah dari termometer Y dibagi TA derajat Y, itu artinya titik tetap atas pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah pada termometer Y. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Sini dimisalkan konversikan suhu berikut. 100 derajat Reaumur adalah berapa derajat Celcius? Perhatikan. Untuk TC sama dengan 5/4
T derajat R, atau 5/4 kali 100 ditemukan 125. Dan seterusnya kalian bisa pahami dan baca sendiri ya. Untuk mengetahui cara mengkonversi skala termometer, saya anjurkan peserta didik untuk menyimak video melalui laman ini. Dengan video tersebut, kalian akan lebih paham tentang konversi skala termometer. Kalian juga bisa men-scan dari QR kode di samping. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar.